Bertemu lagi dengan saya, Eka Susilawati SPD, dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 10. Materi pertama kita di semester 2 untuk kelas 11 ini adalah tentang teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Kita simak pemaparannya berikut ini. Kalian tentu sering mendengar kata negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Apa sih yang disebut dengan negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi dapat terjadi apabila ada partisipan atau orang yang melakukan negosiasi. Kemudian, ada perbedaan kepentingan di antara partisipan tersebut. Yang ketiga, negosiasi bisa terjadi jika ada pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, negosiasi bisa terjadi apabila ada persetujuan atau kesepakatan di antara dua belah pihak. Persetujuan atau kesepakatan di dalam sebuah negosiasi biasanya akan tercapai jika dilakukan dengan cara yang santun, tidak ada tekanan atau paksaan, saling menguntungkan, dan kesepakatan yang bersifat praktis. Negosiasi pada umumnya dilakukan secara lisan, tapi tahukah kalian kalau negosiasi bisa juga dilakukan dengan tulisan? Pola penyajian teks negosiasi dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan itu bisa kita lihat, kita jumpai dalam dialog dan narasi. Sedangkan secara tulisan bisa kita lihat dari surat penawaran atau surat permintaan. Seperti halnya teks yang lain, teks negosiasi juga memiliki struktur. Struktur teks negosiasi dibagi menjadi 4 bagian. Bagian awal disebut dengan orientasi. Bagian kedua biasanya dilakukan pengajuan. Dan bagian yang ketiga ada penawaran. Dan di bagian terakhir akan ditutup dengan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk negosiasi tulisan biasanya berbentuk surat penawaran atau surat permintaan dengan struktur teks seperti struktur surat pada umumnya, yaitu adanya kop surat, nomor surat, lampiran surat, hal, tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tanda tangan pembuat surat, dan tembusan. Jika kita perhatikan unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu adanya pasangan tuturan. Seperti ketika kita mengucapkan salam, maka partisipan lain akan membalas salam tersebut. Seperti bertanya, lalu ada jawaban. Jika kita meminta tolong, maka ada yang memenuhi atau menolak permintaan. Jika kita meminta, maka ada yang memenuhi atau menolak permintaan. Jika kita menawarkan, maka ada yang menerima atau menolak tawaran. Jika kita mengusulkan, maka ada yang menerima atau menolak usulan tersebut. Bahasa khas yang lain dalam teks negosiasi adalah banyak ditemukan kalimat-kalimat persuasif, yaitu kalimat berupa ajakan yang menggunakan kalimat-kalimat secara tidak langsung atau memiliki makna kias. Contoh percakapan antara anak dan ayah. Anak, ayah tenang saja. Semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Kemudian sang ayah menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Di dalam percakapan ini terdapat kalimat ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Secara tidak langsung si anak mengajak ayahnya
untuk mendoakan keinginan dia. Dengan kata lain, si anak menegosiasi kepada si ayah tentang keinginannya dengan kalimat yang santun atau bermakna kias. Bagaimana? Sudah paham kan tentang teks negosiasi? Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya tentang materi-materi bahasa Indonesia yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.